peda kopling dia terasa kosong. Jadi untuk penekanan dia kalau yang merek-merek biasa dia biasanya di sini ada bearingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita punya kendala keluhan unit lohat Mas Bro ya. Jadi untuk kendala sendiri gigi persneling dia tidak mau masuk. Jadi untuk kopling dia terasa seperti nyeplos ya atau kosong seperti itu. Jadi pada waktu kita injak dia bunyi bagian sini untuk di dalam transmisi ya. Jadi seperti bearing block slip seperti itu. Ini kita cek untuk bagian bearing blocknya Bro ya. Coba Bro ya, ini kita cek untuk bagian bearing blocknya. Jadi untuk bearing blocknya dia sudah kena ya. Jadi untuk kemacan dia sudah habis, bagian ujungnya sudah banyak yang kemakan. Jadi ini yang mengakibatkan untuk peda kopling dia terasa kosong. Jadi untuk penekanan dia kurang maksimal. Makanya untuk gigi persneling dia tidak mau masuk atau susah masuknya. Jadi penyebabnya di sini. Ini untuk bagian bearing truknya dia macet. Jadi kalau ini macet otomatis untuk kemacan dia terkikis ya. Jadi untuk seperti bunyi desisan di sini ya, untuk bunyi yang kasar di bagian transmisi. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling, jadi seharusnya bearing block dia mutar, karena macet otomatis dia akan terkikis untuk kuku macannya seperti itu. Oke, jadi ini ya penyebabnya. Untuk gigi persneling dia tidak mau masuk, sama pedal kopling dia seperti terasa kosong ya atau nyepos. Jadi penyebabnya ini kuku macannya dia sudah aus. Jadi untuk penekanan bearing truk menekan kuku macan dia kurang maksimal seperti itu. Oke, ini kita turunkan untuk transmisinya Mas Bro ya. Mas Bro ya, ini untuk transmisi tinggal kita turunkan ya. Jadi seperti ini kita masuk bawang untuk mengacak akalnya. Oke, ini kita turunkan dulu untuk transmisinya. Bro ya, ini untuk transmisi sudah kita turunkan. Jadi ini untuk kondisi bearing truknya Bro ya. Jadi ini macet seperti itu karena untuk grease-nya dia habis ya. Jadi ini dibikinkan seperti ini karena untuk bagian ini ya, untuk rumahan bearing truk dia sudah kemakan. Jadi pada waktu mobil dihidupi dia otomatis dia miring seperti itu. Makanya dibikinkan seperti ini, bracket tambahan ya, dengan tujuan supaya bagian bracket ini rumahan bearing truk dia tidak mutar pada waktu mobil dihidupi seperti itu. Jadi penyebab yang gigi persneling masuk nih ya, bearing truk dia macet sama ini. Nah ini untuk kuku macannya ya, jadi habis untuk bagian ujungnya. Makanya pada waktu kita injak peda kopling dia terasa seperti kosong ya, karena untuk penekanan kuku macan dia kurang maksimal. Seharusnya dia menekan sampai dalam, karena di sini sudah habis bagian ujungnya ya. Jadi penekanan kurang maksimal. Makanya untuk gigi persneling dia susah masuknya atau terasa di peda kopling seperti nyepos atau kosong Mas Bro ya. Oke, ini kita bongkar dulu untuk joknya Mas Bro ya. Mas Bro ya, ini untuk joknya sudah kita bongkar. Jadi ini untuk yang bekas kuku macannya ya. Jadi untuk bagian ujung dia sudah habis. Jadi pada waktu kita injak peda kopling, jadi untuk bearing jok dia akan menekan kuku macan ya. Karena penekanannya kurang maksimal, karena bagian ujung kuku macan ini sudah aus, otomatis untuk gigi persneling dia tidak mau masuk. Masalahnya untuk bagian disnya ini ya, atau piringannya ini dia kebukanya kurang maksimal, karena untuk bagian kuku macan dia sudah habis ya. Seperti itu. Oke, ini kita pasang, kita ganti untuk kuku macannya yang
merek asli Mas Bro ya, merek Hino asli seperti itu. Jadi kalau yang merek-merek biasa atau bawaan jok biasanya di sini untuk bagian bosnya ini memakai bearing Mas Bro ya. Kalau yang sudah gantian seperti ini dia mudah memakai busing, tapi kalau yang bawaan joknya, kalau yang merek-merek biasa dia biasanya di sini ada bearingnya seperti itu. Jadi untuk bearingnya kalau sudah aus otomatis untuk kuku macan dia untuk bagian kuku macan jangan oblak. Biasanya gejalanya kalau bearingnya ini sudah mulai oblak, untuk gigi perselan dia kurang tidak mau masuk ya, atau susah masuknya karena untuk penekanan kuku macan dia kurang rata. Kalau masalah seperti itu untuk jok yang merek-merek biasa ya atau merek-merek KW dia memakai bearing untuk bagian bosnya sini seperti itu. Oke, ini kita pasang untuk kuku macannya Bro ya. Jadi untuk kampas kopling ini masih tebal ya, masih bisa kita pakai. Jadi ini untuk bearing joknya ya. Oke, ini untuk kuku macannya kita pasang dulu Mas Bro ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk kuku macannya. Oke Mas Bro ya, ini untuk joknya sudah kita pasang, untuk kuku macannya lanjut kita pemasangan untuk kampas koplingnya ya. Jadi untuk bearingnya ini kita ganti sama yang baru. Jadi untuk ini Mas Bro ya, fungsinya untuk bracket yang di atas ini, di sini ya, ini sudah aus seperti itu. Jadi untuk bagian sini sudah kecil Mas Bro ya. Jadi pada waktu mobil dihidupkan otomatis dia akan miring. Makanya kita bikinkan tambahan seperti ini. Ini untuk tambahan bracketnya supaya dia tidak mutar untuk bagian rumahan bearing truknya ini. Jadi kita baut sama di atas. Ini baut 12, ini ujungnya kita bikin lancip ya supaya bisa ngenok untuk bagian sini. Seperti itu. Oke, lanjut kita pasang dulu untuk kampas koplingnya, nanti lanjut untuk penyetelan kuku macannya Mas Bro ya. Oke, ini kita pasang dulu untuk kampas koplingnya.
Oke Mas Bro ya, jadi ini untuk kuku macannya sudah kita setel. Jadi untuk jaraknya 5,5 cm ya untuk jarak kuku macannya. Jadi usahakan pada waktu penyetelan kuku macan harus keempat-empatnya harus rata Mas Bro ya. Jadi untuk jaraknya sendiri seperti ini. Ini 5,5 cm seperti itu. Oke, kita pasang untuk pengancingnya ya. Setelah itu kita naikkan untuk transmisinya. Jadi kampasnya kita pakai yang kampas yang bekasnya Mas Bro ya, karena masih tebal seperti itu. Cuma yang diganti kuku macan sama beling jrok seperti itu. Oke, lanjut kita naikkan dulu untuk transmisinya. Setelah itu nanti kita tes untuk gigi pasarangnya. Ini untuk transmisi sudah kita naikkan, jadi tinggal ngencang ya untuk baut keliling 14-nya sama ini ya pemasangan join. Setelah itu nanti kita tes, kita hidupi untuk mobilnya, kita tes untuk gigi pasarangnya Bro ya. Oke, ini kita lengkapi dulu Mas Bro ya untuk pemasangan baut-bautnya. Oke Mas Bro ya, ini untuk mobil sudah kita hidupi. Jadi untuk setelan kopling yang di bawah ya, jadi usahakan untuk bagian setelan kopling di sini ini ada jaraknya sekitar 5 drat atau 5 mm supaya bearing jrok dia tidak ada tekanan ya sama kuku macan seperti itu. Oke, lanjut kita tes untuk gigi pasarangnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, ini kita tes untuk gigi pasarangnya, pastikan anginnya di atas 6-7 balok ya. Seperti itu. Ini kita tes gigi pasarangnya, dia sudah enak Mas Bro ya. Untuk gigi kelincinya dia sudah enak untuk oper giginya. Jadi seperti itu untuk penyebab mobil ini yang gigi pasarang dia tidak mau masuk sama pedal kopling terasa nyeplos ya atau kosong, yaitu penyebabnya kuku macannya dia kena ya, kegesek sama bearing jrok. Jadi bearing jroknya awalnya dia macet, lama-lama pada waktu kita injak pedal kopling karena bearing jrok macet ya, kuku macan dia kegigis, jadi lama-lama kan habis. Jadi pada waktu kita injak pedal kopling dia terasa nyeplos. Masalahnya apa? Tekanan bearing jrok sama kuku macan dia kurang maksimal. Jadi waktu kita injak pedal kopling otomatis bearing jrok yang menekan kuku macan dia kurang maksimal. Jadi untuk bagian disnya atau piringan jroknya aja kebukanya kurang maksimal. Makanya gigi pasarang dia tidak mau masuk sama terasa seperti kosong untuk pedal koplingnya seperti itu. Jadi ini kita ganti untuk kuku macannya ya, kuku macan kita ganti sama yang baru, sama untuk bearing jroknya kita ganti. Untuk kampas kopling masih bagus ya, masih layak pakai, tetap kita pakai seperti itu. Oke, semoga bermanfaat untuk rekan semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.